Kembali lagi dengan Audi di AutoNet Max. Segmen 7-seater LSUV di bawah 300 juta tuh di Indonesia sebenarnya basi ya. Basi kenapa? Karena sebagian besar diisi oleh MPV jadi-jadian. Bener nggak? MPV yang dijadiin ala crossover-crossoveran. Contoh, Mobilio jadi BR-V. R3 jadi XL7. Terus apa lagi ya? Expander jadi Expander Cross. Stargazer jadi Stargazer X. Cuman Rasterios doang, ya itu juga basicnya dari Avanza sih sebenarnya. Tapi di segmen ini ada satu merek baru yang coba main beda. Kalau mobil-mobil yang gue sebutin itu biasanya panjangnya hampir 4,5 meter, 4,4 meteran something. Si mobil baru ini panjangnya cuma 4,3 meteran. Tapi 3 baris bisa muat 7 orang. Dan surprisingnya lagi, drivingnya dan performa engine-nya di atas rata-rata. Di atas kelasnya. Ini adalah Citroen C3 Aircross. Dan impresi berkendaranya pasti ngagetin. Mau tahu detailnya? Cek video ini. Sedikit soal desain eksterior dan interiornya ya. Gue nggak bakal bahas detail-detail banget lah karena gue udah pernah bikin mobil ini di Prancis waktu itu videonya. Nah, kalau eksteriornya yang gue suka adalah dia tampil beda dari SUV Jepang kebanyakan yang biasanya tampil sporty, tajam-tajam gitu kan. Kalau dia tampil agak sedikit membulat-membulat, tapi dia punya karakter khas Eropa. Dia tampil lebar gitu kayak bulldog gitu kan, stance-nya bagus. Dan permainan warnanya juga catchy, menarik kalau di jalan. Di sini kebetulan dia pakai atap putih, cat aslinya biru, tapi ada beberapa kombinasi catnya hitam, catnya silver atau grey, ada catnya putih juga, atapnya juga bisa dikombinasikan dengan biru, hitam, dan putih. Jadi Perancis banget, uniknya Perancis banget. Cuman ada beberapa detail-detail yang kurang kekinian sih ya kalau menurut gua buat mobil zaman sekarang. Contoh, lampu utama masih pakai bulb halogen biasa, biarpun dia sudah dilengkapi dengan LED DRL yang bentuknya X. Padahal ganteng banget, tapi begitu nyalain lampunya kuning. Sayang banget kalau menurut gua. Nah kalau lihat lagi dari samping ke belakangnya, lagi-lagi banyak detail-detail yang khas Prancis. Di lampunya sini dia ada aksen chevronnya gitu lah, kayak panas di sebelah sini. Cuman sayangnya masih bulb dan bulb gitu lah. Cuman ada cumannya lagi. Dari segi overhangnya gua demen. Karena kalau biasanya SUV Jepang itu overhangnya panjang banget. Lagi-lagi, dia kelihatan lebih pendek dan lebih mengotak. Kalau kalian ingat tahun 90-an, 80-an akhir tuh Daihatsu TAF, Rocky, Veroza itu kan belakangnya kotak, SUV gitu loh. Overhang pendek, kotak. Kelihatan SUV. SUV itu kotak, bukannya bulat-bulat atau lancip-lancip. Sedikit soal desain interiornya. Interiornya untungnya masih sama persis kayak C3. Jadi dia tampil atraktif dengan kombinasi warna-warna yang lumayan menarik ya. Kalau lu catat aja di sini ada kayak 4 warna, ada hitam, ada kayak bronze, ada silver, ada putih. Dan itu semua dilanjutin ke dalam joknya juga upholstery-nya. Joknya juga dia kombinasi antara hitam, abu-abu, sama kayak bronze, sama kayak ini. Cuman versi yang kita coba kali ini adalah versi L2 atau versi prototipe ya. Di mana ada perbedaan dibandingin versi Max Pro-nya, yaitu di bagian sininya belum dilapis fabrik. Jadi nanti kalau di versi Max Pro-nya di sini dilapis fabrik dengan warna abu-abu sama kayak ini. Gue udah lihat sih, tapi belum nyoba. Dan kursinya juga sudah ada armrest untuk duduk. Nyaman jadinya. Oke, daripada gue kebanyakan ngomong lagi, mendingan kita langsung aja nyetir di mobil ini. Karena di situ impresi berkendaranya yang bikin mobil ini beda dibandingin rival-rivalnya dari Jepang. Yuk, kita langsung jalan. Oke, sekarang kita nyetir langsung si C3 Aircross dan di sini nilai jualnya dari si Citroen. Oke lah, orang banyak yang argumentasi bahwa mungkin desain bukan selera semua orang kasarnya. Mungkin ada peritilan-peritilan detail-detail baik interior maupun eksterior yang masih kelihatan kayak jadul gitu kan ibaratnya. Orang gini lah. Tapi percaya deh, begitu lu nyetir semuanya lupa. Karena menurut gue ini adalah LSUV di bawah 300 juta yang paling nyaman di kelasnya. Bahkan kalau lu bandingin sama LSUV 400 juta pun, menurut gue ini nggak kalah nyaman. Dan kenyamanan itu nggak cuma dari suspensinya, toh juga dari kekedapan kabinnya.
Nah, itu yang kita bahas pertama kali, kekedapan kabinnya dulu. Jadi mobil ini kedap. Biarpun pintunya tuh nggak yang terlalu berat, yang gedep gitu kan, waktu ditutup ya agak glok gitu kan. Cuman begitu masuk, kalian duduk, insulasi suaranya itu bagus loh, benar-benar bagus. Dia sayangnya cuman dia nggak pakai kaca double ya, double glass gitu loh. Kalau dia double glass gitu, suara dari bagian kaca ini akan jauh lebih terisolasi dengan baik. Tapi di luar sini, bagian depan, bagian belakang, keseluruhan kabin, dia bisa dapat menginsulasi suara dengan sangat baik. Cuman, ada cumannya, ada sedikit suara dari bagian bawah, terutama dari bagian depan nih, fender depan sini, yang agak bocor-bocor dikit. Tapi di luar itu, mobil ini kedap banget. Anjir, enak banget. Gila, ini gue lewatin polisi tidur yang anjrit. Oke, kita bahas soal yang kedua, yaitu kenyamanan atau bantingan suspensinya. Tadi kalian lihat ya, biasanya gue ketawa itu kalau mobilnya bener-bener fun banget, bisa ditekak-tekuk banget. Tapi untuk kali ini gue ketawa karena mobil ini super duper empuk, super duper nyaman. Jadi faktor kedua dari sebuah kenyamanan adalah bantingan suspensi atau peredamannya. Citroen itu membawa konsep yang mereka sebut dengan konsep kepompong atau kun. Bukan lagu kepompongnya Sinden Tosca, bukan. Tapi ini adalah perasaan ketika kalian dibungkus kepompong gitu, kalian kan di dalam kerasa nyaman banget. Ini juga yang dibawa sama si Citroen. Tadi kekedapan, kedua kenyamanan. Jadi, bantingan suspensinya si Citroen ini tuh, polisi tidur kayak gitu tuh nggak ada gejeduk-gejeduk, nggak ada yang kebanting-banting, gubrak-gubrak. Tapi di satu sisi kenyamanan itu juga diimbangi dengan handling yang sangat bagus. Buat ukuran nyaman dan gedenya segini ya, ini handlingnya sih surprisingly aneh. Aneh dalam positive way ya. Karena dia nempel. Biasanya nih mobil kalau empuk kayak begini, itu begitu kalian tekuk masuk tikungan, itu kerasa bodinya kelempar, rodanya juga ke arah kayak ngangkat gitu loh, kayak nggak napak banget gitu. Si Citroen C3 Aircross ini aneh, beda. Begitu kalian masuk tikungan, bodinya memang main. Bodinya kayak agak kelempar. Agak ya, bukan kelempar, agak kelempar. Tapi ban kalian bisa rasain traksinya melimpah banget. Jadi bannya masih nempel. Otomatis, begitu kalian mau nambah gas atau kalian tekuk lagi, kalian pede. Karena ban kerasa masih nempel dengan permukaan jalan. Dibikin manuver begini nih. Tuh, bodinya main, tapi bannya kerasa nempel. Itu keunikan yang cuma dipunyai oleh Citroen. Mereka bisa meracik settingan suspensi sedemikian rupa sehingga empuk tapi handlingnya masih tetap bagus. Khas mobil-mobil Eropa. Oke, hal berikutnya adalah performa. Performa beneran. Bingung kan kenapa gue ngomong performa untuk sebuah LSUV? Karena mobil ini punya bukan output terbesar di kelasnya, tapi dia punya torsi terbesar di kelasnya. Kenapa? Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1200 cc, 3 silinder. Yes, 3 silinder. Masih ada sedikit gemertak 3 silindernya dan vibrasinya kerasa kalau di RPM rendah. Tapi sudah turbo. Otomatis outputnya sekitar 110 PS, torsinya gila. 205 Nm. For your information, gue pernah punya mobil 2000 cc, torsinya cuma 200 Nm. Jadi ini power 1500-an, torsinya torsi 2000. Otomatis dipadukan dengan gearbox 6 percepatan, nggak pakai CVT-CVT-an. Dia tengah ke atasnya ya, gue bilang tengah ke atasnya jengat. Nih. Oh, 50 pickup powernya masih dapat. Kemarin gue dapat sekitar 120-130-an dengan mudah, dengan effortless. Nah, cuman karakternya nih, kebetulan mobil yang kita coba ini seperti gue ngomong, ini adalah versi prototipenya L2-nya. Gearboxnya masih kerasa kurang refine dikit. Di bagian bawahnya ya, di RPM bawahnya dia masih kayak ada dikit kayak gugup gitu. 1, 2, dia punya karakteristik yang agak aneh, agak lucu. Jadi kalau kalian di RPM rendah atau gigi rendah, gigi 2, gigi 1, itu begitu kalian lepas gas, kayak mobil listrik, alias deakselerasinya, regenerative braking-nya nggak punya regenerative braking padahal, kayak punya regenerative braking. Jadi kayak nahan banget, bener-bener nahan banget. Feeling gue, karena mobil ini buatan India, feeling gue mereka bikin setup untuk irit. Jadi kayak di cut off semua gitu ketika di RPM rendah untuk menghemat bahan bakar. Tapi begitu dari mid ke atas,
mobil ini nggak punya masalah sama sekali. Enak dan tetap fun. Yes, mobil ini gue berani bilang fun. Oke, kesimpulan sedikit ya buat impresi berkendara. Jadi mobil ini menawarkan impresi berkendara yang di atas LSUV 300 jutaan atau di bawah 300 jutaan. Dia refined, dia kedap, dia empuk, dia fun. Jadi ibaratnya kalau simpelnya ya, kayak memadukan keempukan dan durability sebuah mobil leather frame, SUV leather frame kayak Fortuner dan kawan-kawan yang libas semuanya, tapi dengan handling sebuah SUV monokok kayak model-model HR-V atau kereta yang tajam dipakainya masih tetap bisa geol-geol, belak-belok, masih masuk tanpa doyong-doyong ala SUV leather frame. A perfect SUV kalau gue bisa bilang. Cakep ya? Oke, sekian driving impression dari CC3 Aircross. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Mobil ini punya tampilan yang menarik ya. Dia atraktif, khas mobil-mobil Perancis. Tapi sayangnya dia juga masih punya beberapa detail-detail gitu kan. Kayak lampunya masih bolam, ada beberapa detail di dalamnya yang bikin dia kelihatan kayak kurang kekinian. Kayak agak cheap gitu loh. Cuman, begitu kalian masuk dan nyetir mobil ini, semua kekurangan itu akan terlupakan. Kenapa? Karena dia punya salah satu driving impression yang terbaik gue bilang di segmennya dia. Dia kedap, dia punya bantingan suspensi yang bisa dibandingin sama mobil 400 juta, bahkan 500 juta sekalipun. Dan dia punya performa engine yang bisa bikin bangga kalau kalian emang demen tarik-tarikan di tol. Mesin turbonya lumayan mengisi, biarpun gak terlalu sampai gimana halusnya, tapi dia napasnya cukup panjang. Nah selain itu juga, dia bisa jadi alternatif buat kalian yang suka kenyamanan ala-ala sebuah SUV leather frame, tapi dengan handling sebuah SUV monokok. Unik ya? Pasti, unik banget. Dengan harga segini, kalian lihat di komen, worth the money nggak? Atau worth it nggak untuk kalian at least coba dulu mobil ini? Sampaikan di komen ya. Oke, thank you udah nonton sekian video kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru di Auto Max. Komen jangan lupa, dan thank you udah nonton. Bye-bye.